彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Aura megah berkibar di sekitar tubuh Xiao Yan sementara seluruh pegunungan bergetar di bawah aura yang menakutkan ini. Kadang-kadang, gemuruh-gemuruh seperti gemuruh terdengar lembut di dalam hutan gunung. Raungan itu berisi perasaan ketakutan di dalamnya. Dengan kekuatan spiritual yang kuat dalam tubuh Xiao Yan, jari-jari kakinya perlahan meninggalkan puncak pohon. Dia tergantung di udara kosong di langit. Mungkin itu karena tubuhnya dipenuhi dengan terlalu banyak kekuatan spiritual, tetapi warna perak putih secara bertahap muncul di matanya. Warna perak putih ini menjadi lebih padat sampai matanya pada dasarnya memancarkan warna ini. Melihat dari kejauhan, mata hitam aslinya telah berubah menjadi sepasang mata perak putih yang tampak sangat dingin. Aura yang naik terus sesaat sebelum berhenti dengan lambat. Xiao Yan menunduk sedikit dan menatap Chen Yun. Ekspresi siapa yang berubah drastis. Ledakan. Can pohon-pohon raksasa naik ke langit di dalam pegunungan hijau yang subur. Pohon-pohon besar ini, yang telah tumbuh selama ratusan atau ribuan tahun, biasanya dapat tumbuh hingga ketinggian beberapa ratus meter. Mereka adalah makhluk hidup terbesar di pegunungan. Bahkan sinar matahari terhalang oleh daun besar mereka. Hampir tidak ada yang hadir di tempat ini. Kadang-kadang, raungan binatang ajaib akan muncul, menakuti banyak burung yang beristirahat di hutan. Sekitar dari bintang 8 Douzong. Setiap peningkatan di masa depan akan sangat sulit. Setiap upaya untuk kembali ke kelas Douzun akan membutuhkan tubuh fisik yang akan cocok dengan semangatku dengan sangat baik. Tian Huo Zunze merenung sejenak sebelum tertawa agak licik, hehe, bagaimanapun, anak kecil. Kami setuju sebelumnya bahwa kamu akan membantu aku yang lama menyelesaikan masalah tubuh fisik. Xiao Yan tersenyum tanpa sadar ketika dia mendengar ini. Tian Huo Zunze sangat membantu. Jika Xiao Yan dapat memungkinkan dia untuk memulihkan kekuatan Douzun, itu pasti akan bermanfaat baginya. Pada titik ini, Xiao Yan secara alami akan mengulurkan tangan tanpa menahan diri. Tubuh asli memiliki tingkat kesesuaian yang paling sempurna dengan jiwa seseorang. Jika seorang jiwa secara acak menempati tubuh fisik, kemungkinan bahwa itu efeknya akan sangat buruk. Oleh karena itu, tubuh hanya dapat secara khusus disempurnakan. Xiao Yan dijelaskan dengan lembut. Yao Lao pernah menyebutkan kepada Xiao Yan metode untuk memperbaiki tubuh. Oleh karena itu, selama Xiao Yan menemukan bahan-bahan yang diperlukan, dia harus bisa menyempurnakannya dengan levelnya saat ini. Aku akan meninggalkan masalah perbaikan untuk kamu. Ingat, kamu harus membuat yang terbaik untuk aku yang dulu. Jangan berhemat. Meskipun aku tidak pernah memperbaiki tubuh, aku juga sadar bahwa kekuatan dari bahan-bahan adalah sangat penting. Ini juga akan menentukan pencapaian seseorang di masa depan. Tian Huo Zunze tertawa. Tuan Tua Yao, tolong yakinlah bahwa Xiao Yan pasti akan membantumu memperbaiki tubuh terbaik. Xiao Yan berseri-seri saat dia menjawab. Hehe, lebih baik jika ini kasusnya. Anak kecil, kamu dapat yakin bahwa aku yang lama tidak akan membiarkan kamu jatuh ke dalam bahaya kehilangan hidup kamu sebelum kamu menyuling tubuh untuk aku. Tian Huo Zunze tertawa terbahak-bahak. Hatinya memang merasa bersyukur kepada Xiao Yan. Jika Xiao Yan telah membawanya keluar dari dunia magma itu, sepertinya dia sudah lama berubah menjadi ketiadaan. Bagaimana dia bisa memiliki keagungannya saat itu?
Selain itu, ia bahkan mungkin memiliki tubuhnya sendiri di masa depan dan sekali lagi merasakan perasaan luar biasa sekali lagi menjadi manusia. Tablet kilat spiritual Elder Yun sudah rusak. Kursi pemimpin berwarna perak terletak di tengah aula. Cahaya pijar samar bergerak di sepanjang kursi, menyebar ke segala arah. Seorang tokoh berpakaian perak bersandar di sandaran kursi sementara mata peraknya perlahan menyapu di bawahnya. Akhirnya, sebuah suara samar bergema di seberang aula. Suaranya tidak terlalu keras tetapi memiliki perasaan menekan yang kuat. Tidak ada yang berani meremehkannya. 3 lelaki tua dengan pakaian berbeda di aula segera bereaksi ketika kata-kata ini terdengar. Mereka memiliki gagasan yang jelas tentang apa itu tablet spiritual lightning. Benang dari jejak spiritual mereka disimpan di dalam. Non-spiritual tak terlihat baru saja ditembak ketika tiba-tiba meledak sekitar 10 kaki darinya. Sosok tua muncul dengan cara yang menyedihkan sebelum dengan cepat menarik kembali. Kejutan di wajah Chen Yun akhirnya mencapai puncaknya saat dia mengundurkan diri. Serangan itu sebelumnya memberitahunya bahwa itu aura megah Xiao Yan di depannya adalah asli. Itu bukan tindakan yang disiapkan dengan mengandalkan beberapa metode yang aneh. Dia menggunakan kekuatan spiritual. Namun, bahkan beberapa alkemis tingkat 7 mengalami kesulitan memiliki kekuatan spiritual yang megah. Hanya apa latar belakang bocah ini? Kamu ingin pergi? Xiao Yan dengan dingin tertawa ketika melihat Chen Yun melarikan diri. Dia memang tidak dapat mempertahankan kondisi ini lama. Oleh karena itu, begitu dia mengaktifkannya, dia harus mencapai sesuatu. Karena orang tua ini membencinya sampai ke intinya, dia bukan orang yang bisa dibiarkan hidup. Seorang musuh kelas Dou Zong akhirnya akan membawa masalah. Lebih baik mengakhirinya sekali dan untuk selamanya. Niat membunuh melintas di hati Xiao Yan. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Chen Yun, yang telah berubah menjadi bayangan dan melarikan diri. Setelah itu, Xiao Yan tiba-tiba mengepalkannya. Ketika tangan Xiao Yan diremas, ruang kosong 1000 kaki tiba-tiba menjadi terdistorsi sebelum dengan cepat berubah menjadi dinding spasial seperti substansi. Chen Yun, yang telah melepaskan kecepatan maksimumnya, tidak menemukan dinding spasial yang tiba-tiba muncul. Dia bertabrakan keras melawannya. Kekuatan rebound khusus dari tembok spasial menembaknya. Kekuatan yang dahsyat dan kuat ini mengguncang Chen Yun sampai dia merasa mulutnya menjadi manis. Dia menelannya dengan paksa setelah menyadari kemanisannya. Chen Yun buru-buru berteriak. Hatinya merasa kaget ketika melihat Xiao Yan mengejarnya sekali lagi. Manik-manik perak baru saja dibuang ketika mereka tiba-tiba meledak. Gelombang udara yang kuat meratakan hutan dalam radius 100 meter. Sosok Chen Yun dengan cepat melarikan diri ke hutan setelah melemparkan manik-manik petir. Namun, dia tidak punya waktu untuk menghela nafas ketika sosok manusia aneh sekali lagi muncul. Kaki yang mengandung kekuatan spiritual yang kuat diayunkan. Kekuatan di atasnya dibanting dengan kejam ke kepala Chen Yun. Chen Yun mengeluarkan seteguk darah segar ketika kekuatan liar dan kekerasan meletus. Tubuhnya terbang mundur dan mematahkan banyak pohon besar di sepanjang jalan. Hong Tianxiao memandang Chen Yun, yang pada dasarnya tidak dapat membalas, dari langit yang jauh. Ekspresinya juga berubah. Kaki Xiao Yan bergerak saat dia melihat Chen Yun yang bengkak, yang dengan cepat menerkam. Sil spasial. Bahkan bintang 5 biasa Dou Zong akan mengalami kesulitan menggumpal seperti penjara spasial seperti substansi. Namun, Xiao Yan mampu menciptakannya setelah meminjam kekuatan Tianhuo Zunze. Tentu saja, alasan paling penting untuk ini adalah tubuhnya sudah memiliki benang kekuatan spasial. Dia menggunakannya sebagai media untuk manuver kekuatan spasial yang mengalir di alam. Penjara spasial baru saja terbentuk ketika tubuh Chen Yun tiba-tiba membengkak ke tingkat yang menakutkan. Gelombang energi yang menakutkan liar menyapu ke segala arah seperti gelombang pasang. Penjara spasial menolaknya sedikit sebelum pecah. Seluruh pegunungan berguncang dengan intens, tampak seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Banyak keretakan sebesar 1000 kaki menyebar seperti jaring laba-laba. Seluruh pegunungan telah menjadi panik pada saat ini. Orang tua ini benar-benar gila. Han Sui juga sama terkejutnya dengan energi destruktif di bawah sampai wajahnya yang cantik menjadi agak pucat. Penghancuran diri seorang Dou Zong bukanlah sesuatu yang sembarang orang dapat saksikan secara pribadi.
Dengan mampu memaksa Do Uzong untuk mengambil jalan buntu penghancuran diri, pemuda yang disebut Xiao Yan ini benar-benar sangat menakutkan. Pria tua berpakaian putih itu perlahan mengangkat kepalanya, melihat sosok buram di langit, dan berbicara dengan sikap agak diam. Apakah dia baik-baik saja? Mata Han Sui juga menyapu langit. Penglihatannya jauh lebih rendah daripada pria tua berkulit putih itu. Tentu, dia tidak dapat melihat sosok Xiao Yan. Apa yang bisa terjadi padanya? Itu segel spasial telah menghilangkan niat Chen Yun untuk mati bersamanya. Pria tua berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya sebelum segera berkata, namun, karena dia telah membunuh Chen Yun, sepertinya dia benar-benar menjadi musuh dengan Wind Lightning Pavilion. Itu Hong Tian Xiao pasti akan mengumumkan berita itu kepada semua orang ketika dia kembali. Mengingat gaya dari Wind Lightning Pavilion, mereka pasti akan mengirim ahli untuk membunuh Xiao Yan. Tangan Han Sui tanpa sadar mengepal setelah mendengar ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi khawatir. Baiklah, gadis, tidak perlu terlalu khawatir. Anak kecil ini bukan orang biasa. Dia membunuh dengan tegas dan tidak memiliki karakter yang lemah. Dengan karakter dan kekuatan seperti itu, sangat mungkin dia akan bisa untuk melakukan dengan sangat baik bahkan di dataran tengah, di mana segala jenis ahli bersembunyi. Kemungkinan akan sangat sulit untuk membunuhnya. Pria tua berpakaian putih itu tersenyum dan meyakinkannya. Kata-katanya membuat Xiao Yan sangat dihormati. Han Sui mengangguk sedikit. Tangannya menarik rambut hitam di dahinya sementara matanya yang cerah mengungkapkan pikiran sentimental saat dia melihat ke langit. Kakak perempuannya benar. Orang ini benar-benar terlalu luar biasa. Dia sangat luar biasa sehingga sangat sedikit wanita yang bisa memeluknya. Badai energi berkecamuk secara brutal di dalam pegunungan. Itu berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan melemah. Selama periode waktu ini, sosok Xiao Yan terus tetap di langit. Matanya juga secara bertahap tertutup. Angin liar bertiup melintasi pegunungan, membawa beberapa debu bersamanya. Pada saat ini, hutan hijau semula yang subur telah benar-benar berubah menjadi warna berlumpur. Xiao Yan di langit akhirnya membuka matanya ketika badai energi badai terakhir perlahan menghilang. Tatapannya perlahan menyapu pegunungan di bawah, yang telah menjadi sangat kacau. Awan berlama-lama di atas puncak gunung saat ruang angkasa berdesir. Gelombang demi gelombang energi belang-belang dengan cepat muncul. Ini melonjak ke dalam tubuh pria muda yang duduk di tepi puncak gunung dari segala arah. Dihadapkan dengan penuangan energi yang tiada henti ini, tubuh Xiao Yan juga tampak seperti lubang tanpa dasar. Itu tidak menunjukkan tanda apapun yang diisi terlepas dari bagaimana energi itu mengalir ke dalam dirinya. Xiao Yan sudah mempertahankan keadaan ini selama 3 hari sejak dia mengkonsumsi Migti Huang Pil. Tubuhnya seperti batu yang tak bergerak selama 3 hari ini. Hanya berputar-putar energi berputar berulang kali di atas kepalanya di puncak gunung memancarkan suara lembut melolong. Kekuatan obat yang sangat besar dari Migti Huang Pil dalam tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi bergelombang douqi yang mengalir seperti banjir di dalam pembuluh darah Xiao Yan. Terlebih lagi, ada jumlah energi alami yang tak henti-hentinya mengalir dari alam. Itu disempurnakan oleh Flame Surgawi, berubah menjadi murni douqi yang bergabung ke dalam kelompok besar energi ini. Meskipun ada sejumlah besar energi alami, sisa murni douqi yang diserap Xiao Yan adalah kuantitas kecil setelah banyak perbaikan. Namun, itu setidaknya lebih baik daripada tidak sama sekali. Akumulasi air pada akhirnya akan membentuk sungai sementara air yang menetes akhirnya akan menembus sebuah batu. Akumulasi seperti itu dari waktu ke waktu akan mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Douqi dalam sebagian besar praktisi telah diperoleh dengan cara ini. Mengandalkan pil obat untuk meningkatkan kekuatan seseorang, bagaimanapun, adalah jalan pintas. Itu tidak bisa digunakan secara berlebihan atau seseorang akan gagal mencapai tingkat yang lebih tinggi karena kecepatan latihan yang lebih cepat. Hancurkan! Tangan Xiao Yan terkepal erat. Sepotong batu besar di bawah kakinya tiba-tiba pecah. Retak! Aura baru saja menembus bintang ke-9 ketika tiba-tiba berhenti. Tubuh Xiao Yan runtuh dengan cara yang lelah. Tangannya menopang dirinya di tanah sementara dia terengah-engah berulang kali dengan wajah memerah. Meskipun anggota tubuhnya sudah menjadi lemah, ada sukacita yang sulit disembunyikan di matanya.
Dia tahu bahwa itu saat ini dia telah menembus ke tingkat bintang ke-9 dengan bantuan Mikti Huangpil dan resolusinya sendiri. Dengan kata lain, Xiao Yan saat ini adalah bintang 9 Dou Huang. Apakah ini perasaan dari bintang 9 Dou Huang? Itu memang sangat kuat. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba melemparkan pukulan keluar. Ruang di depannya segera berfluktuasi. Ledakan sonik yang tajam dibentuk pada tinjunya, yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan-kekuatan ini benar-benar beberapa kali lebih kuat dari beberapa hari yang lalu. Setelah menghirup udara yang agak basah, Xiao Yan menoleh. Dia melirik pupil iblis bumi sebelum tanpa sadar tersenyum. Menggunakan benda ini sebagai penjaga benar-benar bagus. Sekarang aku telah mengkonsumsi Mikti Huangpil, aku harus meninggalkan tempat ini. Setelah membunuh Chen Yun, ada kemungkinan bahwa itu Wind Lightning Pavilion tidak akan mengambil pukulan seperti itu berbaring. Sekarang bukan waktu terbaik untuk bentrokan kepala bersama dengan mereka. Aku harus menemukan kota dengan wormhole dan meninggalkan tempat ini untuk bersembunyi dari mereka. Mencoba yang terbaik untuk menembus kelas Dou Huang secepat mungkin adalah hal yang paling penting. Xiao Yan merenung sejenak. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan menyimpan Earth Demon Puppet ke dalam storage ring miliknya. Setelah sayap tulang kristal diperluas dari belakang punggungnya. Wind Lightning Pavilion. Suara yang mengandung niat membunuh menyeramkan perlahan merembes keluar dari celah antara gigi Xiao Yan. Kemarahan dan kebencian di dalamnya tidak sedikit tersembunyi.